Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam penerimaan siswa SMA dan SMK negeri sekarang ini, diberlakukan sistem zona. Artinya, hanya calon siswa yang domisilinya terdekat ke sekolah itu yang diprioritaskan untuk masuk ke sekolah tersebut. Tapi selain zona juga ada syarat lain, yaitu jalur prestasi. Artinya ada beberapa persen calon siswa yang di luar zona bisa masuk jika ia punya prestasi. Sebagai bukti prestasi harus ada sertifikat sebagai rekomendasi bahwa calon siswa itu sungguh-sungguh punya prestasi. Sertifikat ini tentu tidak layak jika yang membuatnya adalah calon siswa itu sendiri. Sertifikat akan diakui kualitasnya jika diberikan oleh suatu instansi atau lembaga kepada seseorang tersebut. Artinya, pengakuan dari luar diri seseorang adalah pengakuan yang sah. Hari ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia menurut orang-orang? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah satu dari nabi. Jawaban orang-orang ini adalah jawaban jujur seturut pemikiran mereka. Tidak ada rekayasa di sana. Jawaban-jawaban itu semua merujuk pada pribadi yang khusus dan mulia, walau belum benar. Lalu Yesus bertanya lagi, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Simon menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawab Yesus kepada Simon, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pengakuan orang-orang tentang Yesus adalah sertifikat yang mereka berikan kepada Yesus. Pengakuan Petrus menjadi sertifikat tertinggi atas pengakuan yang dipimpin oleh Allah Bapa bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena jawaban Petrus yang dipimpin oleh Allah Bapa, maka terjadilah seleksi di antara para murid, bahwa Petruslah yang dipilih Bapa menjadi dasar jemaatnya. Simon Petrus menjadi pemimpin seluruh umat Allah yang mengimani Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hidup Simon Petrus di dunia ini juga harus berakhir. Tetapi gereja tidak boleh berakhir. Oleh karena itu harus ada penerus Simon Petrus. Itulah yang kita sebut suksesi apostolik. Yang sekarang penerus Simon Petrus adalah Paus Fransiskus. Inilah yang disebut gereja Katolik sebagai gereja apostolik. Gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri.
seperti yang dipesankan Yesus sendiri, apa yang dilepas oleh gerejanya ini di dunia akan terlepas di surga. Apa yang diikat gerejanya ini di dunia akan terikat di surga. Yang meragukan atau menolak sabda Yesus ini tentunya juga menolak Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.